Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang bertakwa, keutamaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan mempunyai kedudukan yang sangat agung. Ia memiliki keutamaan dan ganjaran yang sangat besar. Imam Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah berkata, keutamaan waktu dan tempat ada dua bentuk. Bentuk pertama bersifat duniawi dan bentuk kedua bersifat agama. Keutamaan yang bersifat agama adalah kembali kepada kemurahan Allah untuk para hambanya dengan cara melebihkan pahala bagi yang beramal. Seperti keutamaan puasa Ramadan atas seluruh puasa pada bulan yang lain. Demikian pula seperti hari Ashura. Keutamaan ini kembali pada kemurahan dan kebaikan Allah bagi para hambanya di dalam waktu dan tempat tersebut. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah pertama, termasuk rukun Islam. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengerjakan 5 perkara tersebut. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Berdasarkan hadis, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, berhaji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, menghapus dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena keimanan dan mencari pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadis tersebut, wahai saudaraku, bahwa ampunan terhadap dosa yang telah lalu hanya untuk orang-orang yang puasanya karena keimanan dan mencari pahala. Karena iman dan mencari pahala adalah barometer dan pembeda apakah puasanya itu karena kebiasaan dan ikut-ikutan ataukah benar-benar niatnya ibadah. Barang siapa niat puasanya bukan karena iman dan mencari pahala, maka tidak termasuk dalam janji hadis di atas. Ketiga,
merupakan sebab masuk surga. Dasarnya ialah hadis an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda jika aku melaksanakan solat-solat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun atas hal itu, apakah aku akan masuk surga? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang mencukupkan untuk mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia akan masuk surga. Akan tetapi, barang siapa meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dan tidak mengerjakannya sedikit pun, maka dia telah rugi besar, tidak mendapat pahala yang banyak. Orang yang semacam itu kurang agamanya dan cacat kepribadiannya. Keempat, doanya terkabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Perhatikanlah wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ayat ini setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa sebagai isyarat pentingnya doa ketika berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah, li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Hadis sahih riwayat Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yaitu pada bulan Ramadan. Ini merupakan keutamaan besar bagi bulan Ramadan, dan orang yang berpuasa menunjukkan keutamaan doa dan orang yang berdoa. Kelima, pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Dasarnya ialah hadis, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih.
semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya, hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tatkala puasa itu sendiri pahalanya dilipat gandakan daripada amalan-amalan yang lain, maka puasa Ramadan pahalanya akan berlipat ganda dibandingkan dengan puasa-puasa yang lainnya. Sebabnya ialah kemuliaan waktu, karena puasa ini Allah wajibkan bagi seluruh hamba, dan karena puasa ini salah satu rukun Islam yang Islam itu dibangun di atasnya. Bahkan pahala mereka peroleh tidak terbatas. Sebagaimana konteks hadis di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk melipat gandakan pahala puasa sekehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, tidak ada timbangan dan takaran untuk pahala orang yang berpuasa, tetapi mereka akan dibuatkan kamar khusus tersendiri kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.